Hai, hari ini saya mau sharing tentang leadership. Dan leadership yang saya mau sharing ini pasti sangat berbeda dengan apa yang dunia suka artikan tentang leadership gitu. Memang leadership artinya kepemimpinan. Tapi kalau kita kembali ke firman Tuhan, kepemimpinan yang Tuhan ajarkan sama kita berbeda sekali sama kepemimpinan yang ada di luar. Bukan berarti yang di luar salah. Tapi saya mau sampaikan bahwa kepemimpinan di dalam Yesus Kristus itu, di dalam Tuhan itu kepemimpinan yang berbeda. Dan Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus, Dia sudah lakukan duluan semua hal yang Dia minta atau Dia ajarkan melalui karya Tuhan untuk kita juga lakukan sebagai pemimpin. Kalau saya bisa kasih judul adalah Servanthood Leadership. Firman Tuhannya di Yohanes 13 ayat 3-5. Firman Tuhan bilang, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Yohanes 13 ayat 3-5. Kalau teman-teman tahu di sini, Yesus tahu bahwa kuasa sudah diberikan kepada Dia. Kuasa di dunia dan di sorga telah Bapaknya berikan. Dia tahu persis hal itu. Dia tahu bahwa Dia punya kuasa. Tapi hal yang dilakukan pertama sama Yesus adalah hal yang paling rendah pada masa itu, yaitu mencuci kaki, membasuh kaki murid-murid. Pada masa itu adalah pekerjaan paling rendah. Waktu teman-teman udah nggak punya pekerjaan, waktu teman-teman udah tua, waktu teman-teman udah nggak terpakai, nah kamu akan kerja sebagai pembasuh kaki. Dan itu biasanya di depan rumah. Jadi orang udah tahu posisi kamu paling rendah, posisi kamu paling nggak berarti, itu semua Tuhan lakukan. Waktu Dia tahu semuanya, waktu Dia tahu bahwa Tuhan punya kuasa, bahwa Dia punya kemampuan yang Tuhan sudah berikan, yang Bapaknya berikan buat Dia melakukan hal yang paling rendah pada masa itu. Yesus mau kasih tahu bahwa kepemimpinannya Dia, bahwa untuk melayani, bukan untuk dilayani. Yesus punya cara pandang kepemimpinan yang berbeda. Dia jadi pribadi yang kasih teladan buat kita, untuk kita kerjain itu semua dalam kepemimpinan kita dimanapun kita berada. Karena yang terbesar hendaklah Ia yang melayani. Nah, saya pakai di kehidupan saya pribadi. Semakin kita punya power, semakin kita melayani. Saya sering belajar, semakin saya dikasih otoritas, semakin saya dikasih posisi untuk saya memimpin sesuatu. Hal yang saya pikirkan pertama adalah siapa berarti yang saya harus layani. Lebih banyak orang yang mana yang saya harus layani. Karena saya tahu bahwa kepemimpinan yang diberikan bukan untuk saya dilayani, tapi untuk saya melayani. Jadi waktu saya diberikan posisi, waktu saya diberikan sesuatu untuk saya memimpin, saya belajar untuk saya memimpin atau memberikan dampak yang lebih besar dan lebih luas. Karena semuanya bukan tentang kita, semuanya tentang Tuhan yang telah memberikan anugerah karunia untuk supaya bisa dinikmati. Mari kita belajar jadi pemimpin yang memudahkan untuk orang-orang datang bertemu dengan Yesus Kristus. Itu dari saya, servanthood leadership. Mari kita belajar untuk kita punya hati seperti Yesus. Bahwa waktu Dia itu sudah tahu, waktu Dia sudah punya kuasa, Dia memilih untuk melakukan hal yang paling rendah, bukan karena rendah, tapi karena Dia adalah Raja yang mau melayani. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Kita baca di 1 Tawarik 29 ayat 11. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Apa yang kita miliki sekarang, semua bersumber dari Tuhan. Tuhan adalah sumber kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Seorang pemimpin wajib mengetahui hal ini. Tuhan adalah yang tertinggi, melebihi segala-galanya sebagai kepala.
Artinya di sini kita bukan hanya mengakui Tuhan sebagai yang tertinggi, tapi juga mengakui Tuhan melebihi segala-galanya. Tuhan Yesus sebagai kepala atau pemimpin kita yang mengajarkan kepada kita bahwa kesuksesan, ketenaran, kemakmuran, kemasyuran merupakan bagian rencana Tuhan yang besar buat kita, para pemimpin. Seorang pemimpin harus menjadikan Tuhan sebagai pusat dari segala aspek kehidupan. Seorang pemimpin mengajari orang-orang untuk takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.